Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Diki lagi. Pak Diki, sebelumnya tadi kan menyebutkan kalau misalnya program vaksinasi ini dilaksanakan secara sukarela, sukarela begitu ya. ya. Kan akan hasilnya kan lebih bagus pada program vaksinasi itu. Ini kan ada dua variabelnya. Satu variabel sukarela, satu variabel berhasil gitu. Nah, link antara dua variabel ini apa yang saling mempengaruhinya sampai bisa disebutkan bahwa itu akan berhasil gitu? Ya, pertama bahwa kalau kita lihatnya perjalanan banyak fakta pandemi ya, terakhir misalnya di Amerika atau di Inggris dan Israel, ketika mereka sudah memilih strategi sukarela ini, tidak mandatori ya, tidak diwajibkan, itu dia membangun strategi komunikasi risiko dengan cara apa? Dengan cara karena yang 50% yang nggak mau ini bukan semuanya nggak mau, ada yang ragu-ragu dan ada juga yang masih menunda, dia masih berpikir-pikir. Nah itu porsinya itu besar di situ. Yang sebetulnya yang benar-benar menolak karena sangat fanatik kecil sekali ya. Tapi yang besarnya itu ada antara ragu-ragu dan juga masih menunda, ingin melihat bukti gitu loh. Nah ini yang disajikan oleh pemerintahnya dengan katakanlah ketika dilakukan kepada kelompok lansia dan komorbid itu secara bertahap dalam 1-2 minggu terlihat angka morbiditas menurun pada kelompok ini, angka mortalitas menurun pada kelompok ini, dan itu dikaitkan ya pada yang tadi Mas Doni misalnya menyampaikan sampai ke akar rumput, itu disampaikan loh, Anda lihat tuh orang tua Anda, kakek Anda sekarang nggak sakit gitu. Oke, berarti lebih ke psikologis masyarakat ya Pak Diki ya? Betul. Dan itu fakta itu, faktual ada datanya disampaikan oleh pemerintah dan itu akhirnya yang tadinya masih puluhan ribu ya, ratusan ribu kalau secara total di Amerika, sekarang sudah tadi saya baca udah 3 juta loh sehari. Jadi ini adalah bukti bahwa sains itu memang harus begitu, harus kita ikutin sains ini. Dan sekali lagi harus diingat bahwa program vaksinasi ini nggak bisa dipisahkan. Ini vaksin COVID, itu vaksin DPT, itu vaksin TB, tidak. Vaksin itu satu kesatuan. Itulah sebabnya kenapa saya nggak setuju masalah sanksi, karena ada satu program vaksinasi yang salah, meskipun itu di Indonesia, dampaknya itu bisa global. Gitu. Itu yang harus dipahami. Iya, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Doni kalau gitu, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Diki, bahwa aturan yang bersifat sukarela ini kemudian bisa menjadi kunci keberhasilan dari program vaksinasi, dan juga bagaimana untuk proses pendataan yang tadi sempat disorot oleh Mas Agus. Mas Doni. Baik. Soal pendataan, saya kira kita akan merapikan atau sudah merapikan, ya, sehingga nanti agak ada mekanisme yang ketat ya, untuk memastikan bahwa betul-betul mereka yang menolak vaksin yang mendapatkan sanksi begitu. Nah, kedua, saya kira begini, pendekatan yang diambil ya saat ini adalah pendekatan persuasif edukatif, ya, menyentuh kesadaran orang per orang supaya mau divaksinasi dengan menyertakan bukti dan data dan lain sebagainya. Ya, dan ini semua sudah bekerja secara sistematis begitu. Tapi kita harus ingat bahwa meskipun sedikit yang menolak ya, tetapi kalau mereka ya kemudian berpotensi untuk mentransmisi, menularkan kepada orang-orang lain ya, maka ini tentu saja sesuatu yang bisa membahayakan. Jadi bukan jumlahnya ya. Jadi saya kira pemerintah menganut apa yang disebut sebagai lebih baik selamat daripada menyesal gitu. Meskipun hanya 1% ya yang berpotensi menolak ya, tetapi kalau kemudian 1% ini kemudian menularkan, maka tentu saja ini akan berakibat buruk. Jadi ini yang mesti dilihat. Ini antisipasi ya, jika ya tidak 100% yang kemudian mau secara sukarela divaksin. Tentu saja pendekatan saat ini adalah pendekatan persuasif dan edukatif, dan saya kira animo masyarakat cukup baik saat ini. Mas Doni, kalau tadi mengutip pernyataan Anda mengenai ini pendekatannya persuasif, lantas menjadi pertanyaan publik adalah orang dengan kategori seperti apa yang bisa mendapatkan sanksi sesuai dengan Perpres ini? Apakah mereka yang kemudian menolak ini semuanya akan diberi sanksi atau seperti apa? Begini, jadi saya kira ini sanksi ini kan ada opsi-opsi. Ya, tentu saja kita harus lihat ya. Jadi misalnya ya, kalau dia orang yang tidak mampu ya
masa kemudian kita tunda dan hentikan bansosnya? Kan ada sanksi lain, ya, penghentian layanan administrasi pemerintah, ada denda misalnya. Nah ini kan saya kira opsi-opsi ini bisa dilihat. Ya tidak kemudian akhirnya pemerintah dituduh memperlakukan mereka yang tidak mampu ya dengan buruk begitu, dengan menghentikan bantuan sosial. Saya kira ini opsi-opsi ini adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan ya untuk memberi sanksi. Tapi ini sekali lagi ketika memang persuasi dan edukatif ini tidak berjalan optimal atau masih ada sedikit ya yang kemudian menolak untuk divaksin ya. Tapi harapan kita tentu saja, saya setuju dengan Pak Diki tadi ya 100% sukarela begitu ya, dengan persuasif di lapangan ya, maka semua secara sukarela untuk divaksin dan pandemi ini bisa segera tuntas. Ini harapan pemerintah gitu. Tapi sanksi ini sebagai penjaga ya, jika masih ada yang menolak dan bisa membahayakan kesehatan bersama begitu. Nah, kalau gitu Mas Doni, judgement-nya soal opsi-opsi sanksi ini yang tadi Mas Doni sebutkan ada di tangan siapa? Jadi ini nanti ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya dengan Perpres ini bisa mengambil langkah-langkah. Apakah dia menghentikan bantuan sosial atau kemudian menghentikan layanan administrasi pemerintah ya, atau denda begitu ya. Jadi ini saya kira wewenang dari masing-masing pemerintah daerah dengan saya koordinasi dengan pemerintah pusat begitu. Nah ini nanti mekanismenya akan dijabarkan secara lebih detail. Oke. Jadi kewenangannya ini tergantung dari pemerintah daerah masing-masing daerah begitu ya Mas Doni ya. Ya. Saya mau ke Mas Agus kalau kayak gitu. Mas Agus, kebijakan ini tergantung dari masing-masing pemerintah daerah. Akankah ini efektif menurut Anda? Ya, kita lihat yang ini saja, yang PPKM. Kan itu juga tergantung pemerintah daerah. Instruksinya Mendagri kan gitu ya. Nah, jadi memang daerah ini bermacam-macam. Jadi kalau dilepas pada daerah, ini kan peraturan pemerintah Perpres. Lalu apakah pemerintah daerah akan mengeluarkan perda atau peraturan kepala daerah, itu yang harus dipikirkan. Tapi di luar itu semua, kembali tadi dari Mas Diki, Doni, dan sebagainya, kembali bahwa data dan informasi itulah yang terpenting disampaikan. Karena sekali lagi memang betul vaksin itu adalah pekerjaan sukarela. Tapi karena pandemi dan ada Perpu nomor 1 menjadi ini bisa dikatakan menjadi force majeure. Tapi sekali lagi supaya masyarakat jelas. Karena kan masyarakat yang menolak ini kan belum tentu dia tidak mau, tetapi karena dia nggak tahu, ini jangan-jangan karena simpang siur informasi soal vaksin. Sekali lagi vaksin bukan pamungkas dari penanganan pandemi. Karena sudah vaksin pun masih bisa kena, kan kita tidak tahu sebetulnya berapa lama sih kita imun ya. Terus banyak hal informasi yang belum diketahui masyarakat, dan itu menurut saya lebih baik mengurusi itu daripada mengurusi sanksinya. Karena ini hal-hal yang memang force majeure, tapi masyarakat harus jelas. Kalau sudah jelas, pasti akan paham. Dan juga perlu diantisipasi ketika terjadi dampak yang negatif setelah divaksin, pemerintah harus sudah punya juknis atau juklasnya diapakan, kemana dia, dikasih apa. Itu jauh lebih penting diinformasikan kepada masyarakat. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Doni. Kalau tadi Mas Agus menyebutkan sudah mendingan ada yang pemberian informasi ya, yang harusnya jauh lebih diperhatikan oleh pemerintah, edukasi juga. Nah, apakah ini juga selaras pemberian sanksi ini, kebijakan ini dengan kekhawatiran pemerintah mengenai kelompok-kelompok atau masyarakat yang menolak vaksin ini, seolah-olah mengkampanyekan gerakan anti vaksin ini, Mas Doni? Baik, pemerintah berharap tidak ada, tapi kita harus mempertimbangkan segala kemungkinan itu, ya. Jadi jika memang ada kelompok-kelompok yang kemudian menghasut, ya, memprovokasi,
masyarakat untuk menolak vaksin, tentu saja ini berbahaya ya bagi kesehatan bersama, bagi keselamatan bersama. Ya, jadi saya kira sekali lagi persuasif dan edukatif itu mutlak ya, komunikasi yang baik ya tentang vaksin, manfaatnya bisa dengan data-data dan fakta-fakta yang akurat itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Tetapi sekali lagi kita mengantisipasi ya bila mana memang ada di lapangan ya mereka yang kemudian menolak untuk divaksin dan diberikan opsi-opsinya, sanksinya ya, bisa penundaan penghentian bansos, penundaan penghentian layanan atas pemerintah atau denda. Tapi dari Jadi pemahamannya, bisa dipilih, Mas Doni, dari pemahamannya pemerintah, orang-orang yang menolak vaksin ini di Indonesia banyak nggak sih jumlahnya? Sampai kita berpikirnya sampai harus ada sanksi gitu loh. Jadi sekali lagi ini bukan soal jumlah, Mas Bayu. Jadi ini adalah ya persoalan bagaimana segelintir orang pun yang menolak, tapi ketika dia tidak divaksin, maka dia bisa membahayakan kesehatan ya orang-orang di sekelilingnya ya, kesehatan bersama, keselamatan bersama. Ini yang menjadi pertimbangan, bukan jumlahnya. Jadi saya tadi katakan meskipun hanya 1% atau 0,5% yang menolak, tapi ya tetap aja berbahaya, tetap saja ini bisa berakibat buruk bagi kesehatan publik begitu. Jadi pemerintah sekali lagi tetap mengedepankan ya edukatif, persuasif ya, dengan harapan 100% akan secara sukarela untuk divaksin, mengingat manfaatnya, mengingat sampai tanggal 8 Februari 1 juta orang divaksin, tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang signifikan begitu. Jadi aman ya. Oke. Jadi ini bagi mereka yang akan divaksin harus paham mengenai ini begitu. Dengan harapan tentu saja semuanya mau divaksin secara sukarela. Oke, saya mau ke Pak Diki kalau gitu. Pak Diki, kalau saya baca ini di sejumlah sumber ya, misalnya ada juga beberapa lembaga survei begitu yang mengatakan bahwa penolak vaksin ini cukup signifikan, 16% sampai kemudian 40% ini, kemudian pernyataan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Ada beberapa survei juga yang mengatakan demikian. Apa sebetulnya yang ada di benak masyarakat ini yang kemudian menolak vaksin? Nah, ini jadi Magina, ya betul yang dikatakan Mas Doni bahwa sekecil apapun persentasenya memang akan harus kita address ya. Saya setuju kita address dalam strategi komunikasinya. Tadi dua hal yang sama dari Pak Agus dan Pak Doni itu persuasi dan komunikasi. Nah, harus dipahami bahwa seiring waktu ya, orang-orang yang tadi disampaikan Mbak Gina tadi itu akan berubah, dia akan mencermati. Sebagai contoh kemarin saya diskusi dengan salah satu ini di Jawa Tengah, itu jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi itu menurun cukup signifikan. Dan ini adalah satu bukti yang bisa disajikan. Jangan sampai yang harapan Pak Doni tadi 1 juta sudah tidak ada masalah, itu sudah sangat clear keamanan ya dan juga efikasinya. Tapi kalau kita terapkan dalam sanksi, orang yang ragu, yang nolak itu akan bertanya, oh katanya aman, kenapa disanksi? Itu logika berpikir masyarakat kita. Dan juga ingin saya sampaikan bahwa untuk melindungi masyarakat ini, vaksin itu betul yang dikatakan Pak Agus, bukan satu-satunya solusi. Itulah sebabnya kenapa seperti Australia, dia menunda program vaksinasi karena nggak ada kasus, 3T 5M-nya sangat efektif. Sehingga dia bilang ya sudah, vaksin untuk negara yang sedang berkecamuk saja pandeminya, kita tunda sampai pertengahan tahun ini gitu. Nah, itu membuktikan bahwa 3T itu penting sekali. Jadi jangan memberikan pressing pada masyarakat dengan Anda harus divaksin, sementara 3T-nya tidak dilakukan optimal oleh pemerintah. Nah, nanti ada pertanyaan masyarakat, oh pemerintah harusnya disanksi, kan bukan begitu. Jadi kita jangan main sanksi-sanksi. Menurut saya dalam saat ini kita saling upaya yang sifatnya persuasif, yang bisa saling berkontribusi, dan sekali lagi vaksinasi ini bukan solusi tunggal. Dan ketika bahkan selesai vaksinasi katakanlah 90% sekalipun, pandemi bukan berarti berakhir. Ya. Karena orang yang divaksin pun punya potensi dia tetap menularkan. Walaupun dia terlindungi dirinya, tidak bergejala parah, tapi potensi dia menularkan itu tetap ada. Sehingga yang namanya kekebalan komunitas atau komunal itu
itu perlu waktu. Oke, ya. Pak Diki. Makanya saya prediksi di 2-3 tahun. Jadi Iya. ini yang harus dipahami. Pak Diki, mumpung Anda menjelaskan soal kekebalan komunal ini, tadi kan juga kalau pemerintah Ya. semangatnya kan gini, melindungi warga negara ya. Artinya kekhawatiran gini, Ya. kalau ada yang nggak divaksin bisa menularkan kepada orang lain. Nah, kekhawatiran ini dalam konteks epidemiolog, dalam ilmu Pak Diki ini gimana dalam Ya. masa pandemi ini? Ya, kalau pemerintah melakukan strategi testing, tracing, isolasi, karantina dengan memadai lah, nggak usah optimal, itu nggak akan bisa diminimalisir, bisa sangat diminimalisir. Tapi walaupun vaksinasinya semua divaksin di situ, tapi 3T-nya abai, ya sama dengan bohong sebetulnya. Kalau mohon maaf saya bilang sama dengan bohong, karena ya kita ini dalam strategi pandemi yang paling fundamental itu di testing, tracing, deteksi kasus, isolasi, karantina. Vaksin itu penunjangnya. Dan ingat, dalam sejarah pandemi belum ada pandemi yang selesai dengan vaksinasi. Ini masih tanda tanya besar, sehingga jangan menempatkan vaksin ini seperti, wah ini bakal selesai, kalau nggak divaksin kita akan tidak. Bukan seperti itu. 3T ini yang akan melindungi kita gitu. Sampai kita melalui masa yang kritis ini. Nah, vaksin ini membantu melindungi orang-orang, individu-individu ini sampai nanti entah 2-3 tahun lagi tercapai yang disebut dengan kekebalan komunal itu. Nah, makanya aspek testing tracing yang kita lihat sekarang performanya menurun ini ya harus ditingkatkan gitu. Jadi ini yang saya berikan masukan dan pengingat pada pemerintah bahwa jangan hanya fokus di vaksinasi sementara aspek yang lain terabaikan. Ini yang menjadi PR karena bisa terjadi vaksinasi berjalan terus, korban terus dan ini yang terjadi kan saat ini. Ini yang harus kita hindari tentu. Oke, saya mau ke Mas Agus. Mas Agus, saya ingin dengar penjelasan Anda kalau misalnya ini aturan sanksi diberlakukan untuk masing-masing daerah, kewenangannya diberikan seutuhnya kepada masing-masing daerah, artinya tidak tertutup kemungkinan akan ada beberapa kebijakan di daerah nanti yang sanksinya ini berbeda-beda kan seperti itu. Adakah implikasinya kalau Anda lihat? Oh, sangat jelas ya. Kita sejauh selama ini kan juga kebijakan daerah kan banyak yang tidak ada hubungannya atau tumpang tindih atau melanggar dari undang-undang induk di Indonesia. Jadi ini harus diwaspadai. Jadi Perpres ini harus hati-hati. Tim pengawas dari pemerintah harus betul-betul terutama Kemendagri dan kemudian Kemenhukam untuk melihat betul mengawasi. Karena saya khawatir dengan pemahaman yang berbeda-beda, dengan fasilitas dan SDM yang berbeda-beda, ini bisa menjadi chaos. Saya setuju sekali dengan pernyataan Pak Diki tadi. 3T itu menjadi penting. Coba kita perhatikan di bulan Februari saja. Testing atau ujinya kan menurun terus. Kemarin hanya 20 sekian. Tentu jumlah yang terinfeksi turun. Nah, itu kan tidak memenuhi standar dari WHO. Ya, yang per 1 juta penduduk. Jadi kalau itu turun terus, betul vaksin menjadi yang tidak ada guna karena vaksin katanya yang Sinovac 6 bulan. Katanya, saya juga belum tahu nih berapa yang sebetulnya keluar dari Kemenkes data-data itu. Jadi sekali lagi soal regulasi harus hati-hati. Karena kalau mengacu nanti pada Perpres ini instruksi Presiden. Kalau ini berbeda dengan instruksi Presiden, ini harus segera diambil tindakan. Ingat, visi negara adalah visi Presiden. Itu yang harus kita pegang. Oke, terakhir saya mau ke Mas Doni, tanggapan sebagai penutup Mas Doni, singkat saja. Baik, jadi saya kira semua masukan tadi ya cukup baik ya. Jadi vaksinasi ini memang secara paralel akan juga diimbangi dengan 3T ya, karena ini saya kira sejak awal kita fokus di 3T ini gitu ya. Dan memang saat ini ya kita terus memperbaiki ya supaya keduanya bisa optimal. Tapi fokus yang kita sedang jalankan sekarang ini adalah program vaksinasi ya, dengan harapan tentu saja bisa mereka yang terregister semua bisa tervaksinasi ya, dengan langkah-langkah persuasif dan edukatif ya. Tapi sekali lagi sanksi ini menjaga ya, sekiranya tetap ada yang berkeras ya dan dia bisa membahayakan, maka tentu saja bisa diambil sanksi dari opsi-opsi yang ada begitu ya. Jadi semua
saya kira berjalan dalam track yang benar ya. Ya. Kita berharap ya 3T, vaksinasi secara paralel, pendataan baik begitu, maka kita bisa segera keluar dari pandemi. Oke, baik. Itu menjadi harapan kita bersama. Terima kasih sebelumnya ada Mas Doni, kemudian Pak Diki dan juga Mas Agus atas waktunya telah berdiskusi bersama kami pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu.